Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari One Punch Man Season 3 episode 8 yang akan melanjutkan cerita para pahlawan yang mulai memasuki markas asosiasi monster. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika para pahlawan kelas S mulai memasuki markas asosiasi monster. Lalu kita pun diperlihatkan Flashy Flash. Di sini dia mengingat ketika Chill Emperos yang memberikan sebuah alat pemancar sinyal untuk berkomunikasi. Tapi walaupun begitu, Chill Emperos memperingatkan untuk gunakan alat itu hanya untuk keadaan darurat aja. Dan juga jangan berharap ada yang bisa menolong mereka. Dan Chill Emperos juga memperingatkan para pahlawan untuk mengingat baik-baik posisi mereka. Karena markas asosiasi monster ini sangatlah luas, jadi kalau tersesat akibatnya ya akan fatal. Jadi Emperos meminta pahlawan lain untuk berhati-hati. Lalu ketika Flashy Flash berjalan, dari sampingnya ada monster yang mengenalinya. Terus Flashy Flash di sini meminta para monster untuk menyerahkan Sandra. Tapi para monster itu pun menghiraukannya dan mereka malah kesenangan karena mereka sudah lama menunggu Flashy Flash dan akhirnya mereka ketemu. Mereka juga di sini tahu kalau Flashy Flash akan mengambil rute ini. Terus para monster pun meremehkan Flashy Flash karena di tempat sempit seperti ini menurut mereka Flashy Flash tidak akan bisa mengeluarkan kecepatannya. Tapi tiba-tiba dalam sekejap para monster itu langsung mengeluarkan darah. Yang ternyata Flashy Flash langsung mengalahkan mereka semua dengan cepat. Lalu Flashy Flash pun menjelaskan kalau dia sendiri tidak pernah menyombongkan kecepatannya itu. Dan cuma para sidekick lah yang melakukan itu. Dan banyak juga yang bilang pertarungan Flashy Flash selalu selesai bahkan sebelum dia mulai. Lalu tiba-tiba seseorang datang, mereka pun menyalakan obor di sana. Lalu Flashy Flash pun menoleh ke arah mereka, yang ternyata itu adalah Galwin dan Hailfire. Di sini Galwin memuji Flashy Flash luar biasa, tapi tiba-tiba Flashy Flash menyerangnya dengan cepat. Tapi Galwin tiba-tiba menghilang, yang ternyata berhasil dihindari dan Galwin melompat ke atas. Galwin pun kagum dan karena itulah Flashy Flash menurutnya layak dibunuh. Sementara Hailfire di sini meremehkan Flashy Flash. Apakah kecepatannya cuma bisa secepat itu? Lalu mereka mengatakan penjahat yang telah menyebabkan insiden kelas penamatan ke-44 berakhir dan satu-satunya adalah Flashy Flash. Flashy Flash pun paham apa yang terjadi, lalu Flashy Flash pun menyerang Hailfire. Dan mereka pun di sini beradu serangan sampai membuat cahaya lingkaran yang menutupi mereka. Flashy Flash pun mengatakan kalau dia tahu sejak awal target mereka adalah dirinya. Sementara Hailfire senang karena akhirnya bisa bertemu dan dia selama ini sudah tidak sabar menunggu Flashy Flash. Flashy Flash pun menatap dengan serius lalu menyerang menggunakan tendangan pedang angin dan berhasil melukai pipi dari Hailfire. Lalu Flashy Flash meloncat ke atas, tapi dia malah terkena jebakan Galwin dan di jebakan itu seperti sarang laba-laba tapi terbuat dari kabel baja. Lalu Galwin pun menarik jebakan itu tapi berhasil Flashy Flash hindari. Galwin pun menyayangkan jebakan itu gagal karena kalau berhasil bisa membuat Flashy Flash terpotong berkeping-keping. Dan Galwin tidak menyangka Flashy Flash akan menyerang sendirian seperti ini dan memuji Flashy Flash berani sekali dan Flashy Flash sangat percaya diri. Tapi itu membuat mereka tidak kerepotan lagi. Lalu Flashy Flash pun melihat sekitarnya yang ternyata sudah dipasang banyak jebakan oleh Galwin. Flashy Flash yang sudah muak pun di sini mengatakan sudah cukup mengobrolnya. Lalu Galwin menawarkan Flashy Flash untuk mencoba kabur dari sana. Tapi menurutnya tidak akan ada jalan untuk kabur. Dan Flashy Flash sekarang bagaikan serangga yang terhalang jaring dan dikejar api. Dan Galwin akan menghancurkan Flashy Flash dengan kecepatan Flashy Flash sendiri. Lalu Flashy Flash yang sudah muak pun langsung menyerang, bahkan sampai menebas dinding di sana dengan cepat. Tapi serangan itu masih bisa ditahan Galwin dan Hailfire. Dan dinding di sana juga tiba-tiba roboh. Galwin pun kaget seakan tak percaya kalau Flashy Flash menebas dinding itu. Lalu Flashy Flash sudah menduga mereka berdua dari desa ninja.
dan mereka berdua bergabung dengan asosiasi monster demi memusnahkan Flashy Flash. Terus Galvin pun merasa di sana terlalu sempit dan mengajak semuanya pindah. Lalu seketika lantai pun berbalik ke bawah dan semuanya pun terjun ke bawah yang ternyata sangat luas. Lalu Galvin pun langsung menyerang Flashy Flash, tapi berhasil dihindari dan Flashy Flash membalas, tapi bisa ditahan juga. Lalu Galvin pun dan Hellfire menyerang bersamaan, tapi tetap bisa dihindari Flashy Flash. Dan semuanya pun rehat sejenak. Lalu Galvin pun membahas tentang tempat ini yang lumayan bagus. Dan mereka merebutnya dari monster secara paksa. Dan mereka sekarang bisa keluar dari sana dan bertarung dengan serius. Terus Galvin pun nyuruh Flashy Flash mengingat nama yang menebasnya yang berasal dari kelas emas tamatan ke-37 Galvin dan Hellfire. Lalu mereka pun menyerang Flashy Flash dan diungkapkan di sini level bencana mereka berdua adalah iblis. Dan pertarungan sengit 1 versus 2 pun dimulai. Dan sambil bertarung Flashy Flash nanya siapa yang menyewa mereka. Karena setelah mengalahkan asosiasi monster, Flashy Flash akan menyingkirkan yang menyewa mereka. Mereka pun terus bertarung dengan sengit dan sampai di jembatan. Terus Galvin pun menjawab kalau yang menyewa mereka adalah Abu Raboju, sang raja perdagangan organ. Terus Galvin pun nanya balik, kalau tahu begitu apa yang akan Flashy Flash lakukan? Apakah mau melawan seluruh pasukan bawah tanah si raja perdagangan organ ini sendirian? Flashy Flash pun menjawab kalau itu tidak mungkin. Galvin pun kaget, Flashy Flash menjawab begitu. Terus Galvin nanya kenapa, yang ternyata Flashy Flash sudah membunuhnya karena terus-terusan mengirim pembunuh ke tempatnya. Terus nama-nama besar lainnya juga telah Flashy Flash bunuh semua. Dan karena Flashy Flash tidak pernah mengumumkan pembunuhan itu, jadi banyak yang tidak sadar mereka telah tewas olehnya. Dan Flashy Flash melakukan itu karena mereka semua mencoba membunuhnya. Dan semuanya selalu mencoba membunuhnya di luar ketika Flashy Flash tidak aktif jadi pahlawan. Flashy Flash pun nanya apakah mereka sudah puas dengan jawabannya. Terus nyuruh mereka katakan siapa yang sebenarnya nyuruh mereka berdua. Galvin pun menjelaskan kalau setiap nama yang telah Flashy Flash bunuh adalah orang yang rencananya mereka bunuh juga setelah mengalahkan Flashy Flash. Dan mereka pun gak peduli siapa orangnya, selagi mengancam mereka maka mereka akan membunuh semuanya satu demi satu. Dan setelah tahu orang yang mereka incar telah dibunuh, mereka pun di sini menjadi menghemat waktu dan berterima kasih kepada Flashy Flash. Dan mereka mengatakan terima kasih dan matilah. Mereka pun langsung menyerang lagi Flashy Flash secara bersamaan. Dan tujuan mereka di sini ternyata ingin menguasai dunia dengan kekuatan mereka sendiri. Dan menurut mereka halangan terbesarnya selain para pahlawan adalah seseorang yang kuat yang berasal dari desa ninja juga seperti mereka, yaitu Flashy Flash. Karena ninjutsu itu cukup merepotkan. Dan Flashy Flash pun di sini terkena serangan. Tapi baik-baik aja. Lalu Flashy Flash pun mengatakan kalau ada ninja lain dari desa. Galvin dan Hellfire pun menjawab kalau orang itu bukan tandingan mereka yang berasal dari desa ninja. Dan di antara para ninja, Galvin dan Hellfire digadang-gadang menjadi yang terkuat di kelas emas tamatan ke-37. Terus mereka pun kagum, Flashy Flash bisa melawan 2 anggota papan kelas atas seperti mereka. Dan entah berapa lama Flashy Flash bisa bertahan. Dan untuk Flashy Flash sendiri merupakan mantan nomor 1 kelas tamatan ke-44. Lalu ketika adu serangan, tiba-tiba dengan cepatnya Flashy Flash berhasil melukai keduanya. Dan membuat keduanya seketika kaget. Lalu mereka pun memuji Flashy Flash hebat dan nanya apakah itu kecepatan penuh Flashy Flash. Lalu Flashy Flash pun meledek mereka apakah sebegitunya mereka takut dengan kekalahan dan kenapa tidak melepaskan kekuatannya yang mereka dapatkan dari monster. Dan mereka pun marah dan tidak sangka Flashy Flash sudah tahu. Dan ternyata dari awal Flashy Flash sudah tahu karena ada yang tidak beres dengan mereka. Dan semakin yakin setelah melihat mereka mengganti lokasi pertarungan. Dan Flashy Flash juga tahu mereka belum lama ini diubah jadi monsternya. Dan masih menyesuaikan kecepatan penuhnya. Jadinya mereka memancing Flashy Flash ke ruangan terbuka seperti ini. Lalu Galvin pun berubah jadi monster dan mengatakan,
Walaupun Flashy Flash sudah tahu itu, tapi Flashy Flash tetap mengikuti mereka dan itu menyebalkan. Lalu Gale memperingatkan Flashy Flash jangan meremehkan seniornya. Flashy Flash pun di sini menghina mereka dan akan memberi pelajaran kepada orang seperti mereka bahwa mereka takkan pernah bisa melampauinya hanya dengan menjadi monster. Mereka pun marah dan membalas apakah Flashy Flash tahu kalau dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya itu. Lalu seketika keduanya menghilang dan membuat Flashy Flash terkejut. Lalu tiba-tiba keduanya sudah ada di depan dan belakang Flashy Flash menyerangnya. Tapi berhasil Flashy Flash tahan. Dan keduanya pun terus menyerang Flashy Flash dengan membabi buta. Lalu salah satu serangan Galewin berhasil mengenai Flashy Flash dan membuatnya terhempas. Dan ketika terhempas itu Hellfire langsung menghampiri Flashy Flash dari belakang dan menyerangnya. Tapi serangannya berhasil ditangkis Flashy Flash. Dan serangan Hellfire tidak berhenti di situ aja. Serangannya masih berlanjut. Dia mengeluarkan jurus Blazing Scattering Slash yang dimana itu serangan api yang bertubi-tubi. Tapi berhasil Flashy Flash tahan dan membuat Hellfire kaget. Dan terlihat efek serangan Hellfire membuat jembatan terpotong berkeping-keping. Hellfire pun masih seakan tak percaya Flashy Flash mampu menahan serangannya yang dalam wujud monster. Galewin yang lihatnya pun juga sama kagetnya dan bertanya-tanya apakah itu cuma kebetulan, tapi dia sendiri tidak yakin. Lalu Flashy Flash mengeluarkan jurus Heavy Flash Slash yang merupakan serangan tebasan kilat yang berat. Lalu serangan itu pun dilancarkan ke arah Hellfire dan membuat pedang yang Hellfire gunakan untuk menahan serangan itu patah. Lalu Hellfire pun sadar kalau tujuan Flashy Flash merusak semua senjatanya sekaligus. Flashy Flash pun meledek Hellfire terlalu lambat berpikir dan apa gunanya kecepatan kalau otaknya tidak bisa mengimbangi. Hellfire pun lanjut menyerang menggunakan tinjunya, tapi bisa dihindari Flashy Flash. Terus Gale pun tidak meragukan lagi kemampuan Flashy Flash dan mengakui Flashy Flash berada di level jenius sama seperti mereka. Dan mungkin dalam hal presisi teknis Flashy Flash bahkan lebih hebat dari mereka. Dan mereka hampir tidak bisa merasakan kelemahan di dalam kekuatan dan kecepatan pada pergerakan Flashy Flash. Dan menurut Gale dengan kekuatan Flashy Flash mungkin cuma mereka para monster yang bisa menghadapi Flashy Flash. Flashy Flash pun mengatakan mereka masih sombong juga dan mereka gak ada bedanya. Dan Flashy Flash di sini mengingat nama mereka dan Flashy Flash pun menjelaskan kalau dia sudah mengenal semua jurus mereka luar maupun dalam karena Flashy Flash sudah latihan lebih banyak dibanding siapapun. Dan menurut Flashy Flash semakin hebat sang petarung maka semakin kokoh dia di jalan aslinya sendiri. Galewin pun menghampiri Hellfire terus mengatakan apakah mereka sudah selesai. Hellfire pun membalas itu sudah cukup dan mereka di sini akan membuang gaya bertarung ninja mereka karena mereka sekarang tidak membutuhkan lagi alat ataupun jurus dan akan menghabisi Flashy Flash sebagai monster yang merupakan wujud sejati mereka. Lalu Galewin pun menjelaskan dengan kecepatan mereka yang luar biasa mereka akan mempermalukan Flashy Flash dan menunjukkan seberapa lemahnya Flashy Flash dan jurus Flashy Flash anggap itu sebagai pertunjukan akhir karena Flashy Flash telah membuang kebanggaan mereka yang tersisa sebagai ninja dan mereka akan menyerangnya secara bertubi-tubi menggunakan kekuatan maksimal mereka yang selama ini mereka segel dan mereka melakukan ini demi menghancurkan Flashy Flash dan akan membuat Flashy Flash paham bagaimana perbedaan kekuatan manusia dan monster di nafas terakhirnya Flashy Flash. Lalu mereka pun mengucapkan selamat tinggal pada Flashy Flash. Lalu tiba-tiba Flashy Flash meloncat ke atas dengan sangat cepat dan disusul oleh Gale dan Hellfire sampai menghancurkan jembatan. Lalu ketika Flashy Flash berhenti di sebuah jembatan, dengan cepat Gale dan Hellfire menyerangnya sampai menghancurkan jembatan lagi. Serangan itu pun berhasil ditangkis. Akan tetapi ketika masih berlindung, Flashy Flash diserang tanpa ampun. Dia di sini ditendang lumayan jauh, tapi tidak terlalu berefek apa-apa padanya dan berhasil berhenti. Lalu Hellfire pun menyerangnya, tapi berhasil dihindari dan di depannya ada Gale. Flashy Flash pun diserang secara bersamaan dari depan dan belakang, tapi berhasil dia hindari. Lalu Flashy Flash pun meloncat ke atas.
Tapi tiba-tiba Gale yang sudah lebih cepat sudah ada di atas Flashy Flash. Gale pun mengatakan setelah semua ini jangan berpikir Flashy Flash bisa kabur dan kecewakan mereka. Lalu senjata Flashy Flash pun terhempas diserang Gale. Lalu Hellfire tiba-tiba datang menyerangnya. Flashy Flash pun menghindar dan mengambil senjatanya, tapi disusul dengan mudahnya oleh mereka. Dan pertarungan pun tidak terelakkan lagi. Dengan kecepatan tinggi mereka bertarung 1 versus 2 hingga menciptakan ilusi cahaya memantul-mantul. Dan Flashy Flash berakhir dengan terkena serangan dan terhempas jauh ke bawah yang membuatnya sampai berdarah. Lalu Flashy Flash pun diserang lagi tanpa ampun dan akan mengeksekusi Flashy Flash sekarang juga. Dan ketika sudah dekat, dengan cepat Flashy Flash menyerang balik menggunakan kakinya dan keduanya pun terkena tendangan yang menyilaukan itu. Mereka pun kesal karena tidak berhasil mendaratkan serangan susulan yang akan mengeksekusi Flashy Flash. Dan mereka pun di sini akan berencana kembali dalam formasi. Tapi Flashy Flash langsung gerak cepat mengambil pedangnya yang tadi sempat terhempas ketika dia dihempaskan ke bawah. Lalu ketika sudah mendapatkan senjatanya lagi, Flashy Flash akan mengeluarkan jurus terkuatnya, yaitu tebasan yang menyilaukan. Dan seketika Flashy Flash menebas Gale dan Hellfire sampai terbelah. Dan setelah terbelah, efek serangan itu sampai meledak-ledak. Sampai-sampai ledakan serangan itu terjadi di sekitar sana dan menghancurkan area sekitar. Mereka pun kesal karena Flashy Flash yang mempunyai jurus pamungkas seperti itu kenapa tidak dikeluarkan dari awal. Flashy Flash pun menjelaskan kalau dia selama ini bertarung dengan mereka hanya untuk mencari celah menghabisi mereka sekaligus. Dan kalau salah satu kabur maka akan merepotkan. Karena menurutnya jadi mending tahan aja sampai keduanya ada celah untuk Flashy Flash bunuh sekaligus. Dan Flashy Flash melakukan itu karena kalau mereka lolos akan membuat pahlawan kelas S lain kerepotan dengan kecepatan mereka. Dan Flashy Flash menyarankan seharusnya strategi terbaik mereka adalah menghindari pertarungan dengan Flashy Flash bagaimanapun caranya. Gale pun berandai-andai kalau lawan pahlawan kelas S lain selain Flashy Flash pasti akan menang. Mereka pun mengatakan Flashy Flash memang menyebalkan. Terus Hellfire mengungkapkan kalau pembunuh seperti mereka tidak dianggap seperti manusia, tapi dianggap hanya sekedar sebagai alat, jadi selalu dimanfaatkan. Dan mereka hanya ingin berada di sisi penjara para penguasa. Dan mereka cuma sekali aja mencoba semua yang terpikirkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Lalu mereka nanya apa sebenarnya kekurangan mereka. Flashy Flash membalas, mereka hanya kurang latihan. Lalu Gale dan Hellfire pun kalah dan mayatnya jatuh bersama reruntuhan yang disebabkan serangan terkuat Flashy Flash tadi. Dan Flashy Flash pun pergi dari sana. Lalu Flashy Flash pun di sini kebingungan sekarang ada di mana dan dia akan memastikan posisinya. Tapi ketika dicari alat yang diberikan Chill Emperors untuk mendeteksi posisinya, alat itu malah hilang yang ternyata tenggelam dengan reruntuhan tadi. Lalu Shin pun beralih ke Chill Emperors. Dia di sini mendeteksi siapa aja yang di dekat sini dan Chill Emperors melihat ada yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan yakin itu pasti Flashy Flash. Tapi sekarang tidak bergerak sama sekali. Chill Emperors pun keheranan kenapa tidak bergerak, apakah alatnya rusak? Yang padahal alatnya Flashy Flash itu hilang. Dan untuk yang lainnya sejauh ini belum ada pergerakan yang aneh. Chill Emperors pun tidak terlalu mengkhawatirkan yang lain lagi. Karena mereka semua pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Terlebih bisa juga mengirimkan sinyal SOS kapan saja di saat keadaan darurat. Jadi Chill Emperors tidak mengkhawatirkan yang lain. Dan kalau rencana penyelamatan Sandra berhasil, itu akan meringankan tekanan mental mereka juga untuk pertarungan yang akan datang. Karena ya mereka bisa leluasa mengamuk. Dan tugas Chill Emperors di sini adalah untuk membasmi para penghalang dan membuat para pahlawan lain mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan saat rapat, Chill Emperors tidak terlalu banyak bicara supaya tidak terjadi banyak perdebatan. Tapi yang akan Chill Emperors lakukan menurut informasi yang sedikit mencurigakan. Tapi tanpa Chill Emperors sadari ada monster di belakangnya.
Tapi di belakang monster juga ada sesuatu. Dan tiba-tiba monster itu langsung diserang sampai tubuhnya berlubang dan jelas mati. Yang ternyata yang di belakang si monster tadi adalah tank gurita mini nomor 8 milik Chill Emperors yang melindungi Chill Emperors dan akan terus menembak musuh di sekitar zonanya. Chill Emperors pun sedikit kaget karena hampir aja dan dia itu gak sadar dengan monster itu. Lalu Chill Emperors pun di sini sampai di suatu ruangan dan ada mayat robot Metal Knight yang sudah hancur tapi tersusun rapi di sebuah meja. Chill Emperors pun kaget sekaligus kagum karena robot Metal Knight seolah-olah Metal Knight menjadi percobaan yang parah. Dan Chill Emperors juga tahu ini terjadi karena melawan sang raja monster Orochi. Tapi kekuatannya di luar dugaannya bisa memberikan kerusakan sebesar ini. Dan Chill Emperor sendiri tidak mau kalau sampai berhadapan dengan Orochi. Dan Chill Emperor juga tahu karena Metal Knight Robot tidak akan membuka mulutnya untuk dimintai informasi. Jadi cara satu-satunya hanya mengambil dari data yang tersisa dari robotnya. Lalu Chill Emperor pun mengeluarkan alatnya untuk mencari informasi di kepala Metal Knight. Dan walaupun hanya sekedar dapat informasi percakapan monster ataupun informasi detail mengenai tempat ini, itu tidak jadi masalah. Asalkan ada informasi mengenai lokasi Sandra. Dan dilihat dari mayat robot Metal Knight, ini menandakan bahwa seseorang belum berhasil merakit kembali robot Metal Knight. Tapi beberapa part ada yang diperbaiki dan sudah tidak ada kerusakan dan tinggal dirakit aja. Chill Emperor pun bertanya-tanya apakah ada yang cukup ahli dengan robot di asosiasi monster ini. Dan bisa gawat kalau monster bisa mengungguli mereka dengan memanfaatkan teknologi para pahlawan yang telah dikembangkan untuk mengalahkan para monster. Dan ini jadi masalah lain yang harus dikhawatirkan. Dan di sini Chill Emperors mendapatkan informasi lokasi ruangan Sandra. Chill Emperors pun kesal sekaligus keheranan kenapa Metal Knight yang mempunyai informasi sedetail ini malah gak mau membantu mereka. Chill Emperors pun merasa percuma juga merasa kesal. Dan sekarang Chill Emperor sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dan sekarang waktunya berpikir positif. Dan informasi lokasi Sandra juga sudah ada. Dan Chill Emperor di sini berusaha tenang dan akan menyelesaikan misi-misi kecilnya yang selanjutnya merupakan jalan pintasnya menuju kedewasaan dengan berusaha tenang. Dan kalau merasa kesal, Chill Emperor jadi tidak bisa berpikir dan mending makan yang manis-manis supaya tenang. Lalu Chill Emperor pun mengeluarkan lollipop andalannya. Tapi tiba-tiba monster datang dan sudah menghancurkan tank gurita Chill Emperors. Dan alur cerita dari One Punch Man Season 3 episode 8 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.